Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai kelistrikan pada manusia. Manusia juga punya listrik. Tahukah kalian mengapa kita merasa sakit saat dicubit? Mari kita cari tahu jawabannya. Tegangan pada tubuh berbeda dengan listrik pada rumah tangga. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Amatilah animasi berikut. Pada animasi ini kita dapat melihat listrik mengalir dari seluruh tubuh manusia. Kemudian, gambar di sampingnya adalah gambar sel saraf. Kita bisa lihat listrik mengalir dari ujung sel yang satu menuju sel yang lainnya. Terus, mengapa kita merasa sakit pada saat dicubit? Itu disebabkan karena rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan, kemudian rangsangan itu diubah oleh sel saraf menjadi impuls. Jadi rangsangan itu adalah impuls. Ini adalah gambar sel saraf dan kabel listrik. Sel saraf sering diibaratkan seperti dengan kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme yang hampir sama. Kita perhatikan, kabel listrik terdapat kawat tembaga dan plastik isolator. Kemudian pada sel saraf terdapat badan sel, selubung mielin dan ujung akson. Adalah gambar bagian-bagian sel saraf. Pada gambar terdapat dua sel saraf yang saling terhubung. Ini adalah inti sel atau nukleus, berfungsi sebagai pusat pengendali sel. Kemudian ini adalah dendrit. Dendrit adalah penonjolan dari badan sel. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian ini adalah badan sel, terdiri dari nukleus yang berfungsi meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Kemudian yang panjang ini namanya akson, berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Kemudian ada bagian akson yang tidak terbungkus oleh selubung mielin, namanya nodus Rentvier, berfungsi untuk tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Kemudian bagian yang terbungkus namanya mielin. Mielin berfungsi mempercepat impuls saraf. Kemudian ini adalah sinapsis, menghubungkan sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lainnya, berfungsi meneruskan neurotransmitter. Impuls listrik pada saraf manusia. Ini adalah gambar sel saraf. Jalannya impuls dimulai pada bagian sinapsis, di mana kedua ujung badan sel mengeluarkan neurotransmitter, kemudian diteruskan ke sel berikutnya berupa ion Na+ masuk ke dalam sel. Apabila ion Na+ masuk ke dalam sel, maka terjadilah aliran impuls. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, maka neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan berikutnya. Pembahasan selanjutnya mengenai hewan-hewan penghasil listrik dalam kehidupan sehari-hari. Seperti manusia, hewan menghasilkan listrik sebagai impuls rangsang dalam tubuhnya untuk menanggapi rangsangan, bergerak, berburu mangsa,
melawan predator, atau bahkan navigasi. Meskipun pada umumnya arus listrik yang dihasilkan sangat lemah, namun ada beberapa hewan mampu menghasilkan arus listrik yang sangat kuat. Hewan apa saja yang mampu menghasilkan arus listrik yang kuat? Ikan belalai gajah. Ikan belalai gajah memiliki mulut yang panjang menyerupai bentuk belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus yang disusun oleh ribuan sel elektroplugs pada bagian ekor yang mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Sel elektroplugs merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar saat ikan belalai gajah dalam keadaan beristirahat. Arus listrik akan muncul pada saat otot ikan berkontraksi. Pada saat itu pula, ikan mampu mendeteksi keberadaan predator dan mangsanya. Ikan pari elektrik. Ikan pari elektrik mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik mulai dari 8 hingga sebesar tegangan listrik di rumah, yaitu 220 volt, tergantung dari spesiesnya. Tegangan listrik ini digunakan untuk menyetrum mangsa dan untuk melakukan pertahanan diri. Hiu kepala martil. Hiu kepala martil memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Hiu kepala martil mampu menerima sinyal listrik hingga 0,5 miliar volt. Hiu kepala martil biasanya menggunakan kemampuan mendeteksi sinyal listrik untuk mengetahui letak mangsa di bawah pasir, menghindari keberadaan predator, dan untuk mendeteksi arus laut yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Echidna. Echidna memiliki moncong memanjang yang berfungsi sebagai pengirim sinyal-sinyal listrik untuk menemukan serangga. Elektroreseptor echidna terus-menerus dibasahi agar lebih mudah untuk menghantarkan listrik. Hal inilah yang menyebabkan kebanyakan hewan yang memiliki elektroreseptor berasal dari perairan. Belut listrik. Penelitian menunjukkan bahwa belut listrik dapat menghasilkan kejutan tanpa lelah selama 1 jam. Spesies Electroporus varii dapat menghasilkan tegangan sebesar 572 volt, sedangkan spesies Electroporus voltae dapat menghasilkan tegangan sekitar 860 volt. Besarnya jumlah energi listrik yang dihasilkan itu diyakini dapat menyebabkan kematian pada manusia dewasa. Lele listrik. Lele air tawar yang berasal dari perairan tropis di Afrika ini memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik hingga sebesar 350 volt. Besarnya energi listrik yang dihasilkan oleh lele ini sama seperti energi listrik yang diperlukan untuk menyalakan komputer selama kurang lebih 45 menit. Sekian penjelasan dari saya mengenai penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.